Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan renungan pagi pada hari ini. Kita bersyukur kembali kita dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetap berdoa saudara, setia tetap kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apabila saudara punya kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, mari tetap dimanapun saudara berada, gereja terdekat yang saudara bisa capai, bergabunglah, beribadahlah secara teratur supaya kita tetap terpelihara, karena kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak dibentuk menjadi orang-orang yang sendiri-sendiri, tetapi kita menjadi satu komunitas, menjadi satu kelompok. Sebab itu sekalipun renungan ini kita bisa mendengar sendiri-sendiri atau menyaksikan sendiri-sendiri, tapi saya sangat menganjurkan kepada kita semua ketika kita berkesempatan, kita bisa bergabung satu jemaat di mana saudara boleh menikmati satu persaudaraan di dalam Kristus, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan bicara satu tema, yaitu tindakan iman. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau memberkati kami dengan satu kesempatan yang luar biasa, yaitu kami boleh mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan Yesus, kami mohon Kau yang akan menolong, memimpin kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya kami sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan ini dan kami boleh mengalaminya dalam kehidupan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, tolonglah setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan, dan kami boleh mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Diulangi lagi saudara bisa mengikuti dimanapun saudara berada, di dalam hati atau mengucapkannya. Ayat ini kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemudian kita akan melihat lagi ayat yang berikutnya, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, kita akan melihat satu contoh di dalam hal ini, bagaimana tindakan iman itu menjadi sesuatu yang sempurna, menjadi sesuatu yang dialami, menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara bisa mengingat, atau kalau lihat gambar ini, saudara akan melihat di sebelah kiri itu gambar Elia, ya. Nabi Elia yang pada waktu itu di tempat dia tinggal itu di kerajaan Israel itu mengalami kekeringan, ya. Tetapi Nabi Elia ini dia berada di tepi sungai Kerib, ya. Dan kemudian Tuhan memeliharakan kehidupan Elia ini dengan cara mengirimkan makanan melalui burung gagak. Tetapi rupanya sampai saat itu, kata firman Tuhan, air sungai ini menjadi kering, dan akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat, ya. Kita lihat gambar sebelahnya. Kita lihat di sini pertemuan antara Nabi Elia dan janda Sarfat ini yang memiliki satu orang anak. Nah, apa yang nanti kita akan lihat bagaimana tindakan iman baik dari Nabi Elia maupun dari seorang janda Sarfat ini. Kita akan membaca ayatnya secara lengkap.
1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sungai Kerit ya. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi bahasanya janda Sarfat ini bukan janda yang kaya raya. Dia pun sekarang itu dalam posisi punya kesempatan satu kali lagi membuat roti ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan di sini, setelah memakannya dan kami akan mati. Artinya mereka menunggu mati karena mereka sudah tidak punya lagi makanan. Kita teruskan lagi. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Jadi Elia ini tidak melarang janda itu membuat roti, silahkan. Tapi dia minta roti bundar yang kecil, bukan seluruh rotinya, tapi roti bundar yang kecil. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara, kita lihat di sini ada 2 orang. Satu Nabi Elia, yang pertama dia dipeliharakan Tuhan di sungai Kerit ini, dan kemudian sampai akhirnya sungai Kerit ini menjadi kering dan Elia ini suruh pindah untuk menemui seorang janda di Sarfat. Saudara, Elia tidak berbantah, Elia tidak berargumen dengan Tuhan. Mungkin kalau kita melihat suasana sedang kelaparan, ya kalau misalkan saya suruh pindah ke tempat lain dan kemudian suruh menemui orang, kan secara logika orang itu juga mungkin sedang kelaparan juga. Tetapi dalam hal ini iman itu disertai dengan tindakan. Tindakan apa yang dimaksud adalah ketaatan. Jadi Elia ini pergi seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tanpa argumentasi, tanpa beralasan. Betul-betul dia percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak berkata seperti ini, "Bukankah Tuhan bisa membuat sungai ini menjadi tetap ada air? Kenapa saya jadi harus pindah?" Tetapi dalam hal ini, inilah iman dan tindakan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, yang dikatakan tadi, "Allahku dapat memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya." Elia kemudian pergi. Dia tahu, dia percaya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu dalam hal ini makanan. Saudara-saudara, kemudian akhirnya kita tahu dia memerintahkan kepada janda ini, dan janda ini ternyata taat juga, saudara. Janda ini taat juga. Jadi dia selain memberi air kepada Elia itu, kemudian dia memberi roti bundar yang kecil dan memberikannya.
Dan saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Saudara, jadi janda itu punyanya dikatakan di sini tepung dalam tempayan. Jadi bukan dalam tepung dalam karung ya, yang sangat banyak, tapi dalam tempayan yang hanya akan dibuat satu kali adonan lagi. Kemudian minyak dalam buli-buli, bukan minyak dalam drum, tapi minyak dalam buli-buli. Saudara kalau melihat gambar buli-buli, ya saudara lihat ada di gambar sebelah kanan ini, saudara lihat buli-buli itu kecil. Ya, buli-buli itu bukan jerigen, buli-buli itu juga bukan botol yang besar, ya. Hanya botol yang kecil. Tetapi dikatakan dijamin oleh Tuhan bahwa ketika dia ini taat, percaya kepada Tuhan yang dalam hal ini adalah Tuhan daripada Elia itu, yaitu Tuhan Jehovah, Tuhan Allah semesta langit, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah El Shaddai, Tuhan Allah yang mampu mencukupkan. Ya. Dan kemudian janda ini taat. Saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, apa hasilnya? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan. Saudara, saya dan saudara sebagai anak Tuhan jangan meragukan janji-janji firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Dalam hal ini khususnya dalam hal kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari. Saudara, zaman ini menurut catatan firman Tuhan dan menurut fakta yang kita lihat memang tidak jadi lebih mudah. Saudara, pangan, ya, bahkan karena lahan yang semakin kecil, sementara orang-orang yang membutuhkan makanan itu begitu makin banyak, mungkin diperkirakan hari-hari ini kurang lebih 8 miliar di seluruh dunia. Ya. Kita tahu juga bahkan ada perang yang kemudian menyebabkan orang menjadi menderita dan orang tidak bisa menanam, ya, untuk makanan, bahan pokok makanan, atau bahkan setelah makanan ini dituai mungkin kemudian dibakar karena peperangan, saudara. Ya. Tetapi pada saat ini kita melihat, ya, bagaimana Tuhan itu memeliharakan dengan yang sedikit itu. Dan Tuhan menolong kepada 3 orang yang kita lihat di dalam hal ini adalah Elia, janda Sarfat, dan anaknya. Karena mereka percaya kepada Tuhan dan mereka memiliki tindakan di dalam iman mereka. Iman dan tindakan mereka menjadi sesuatu yang nyata ketika mereka percaya bahwa Tuhan itu akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hasilnya kita lihat, saudara, yang pertama dikatakan Elia nabi Tuhan ketika disuruh menemui janda Sarfat langsung bertindak tanpa keraguan. Saudara, untuk menjadi tidak ragu-ragu itu kita harus berlatih. Percaya kepada Tuhan mulai dari hal yang kecil. Semakin hari kita semakin yakin, sehingga ketika kita bertindak tanpa keraguan. Mulai dari masalah kecil dan bahkan masalah besar, karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Kemudian Elia melakukan apa? Memerintahkan janda Sarfat untuk membuat roti yang sebelumnya meminta air. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia sebagai seorang nabi, bahasanya kalau kita pikir gini, kok tega-teganya, ya, itu janda itu kan cuma punya untuk 1 kali adonan lagi untuk mereka makan. Kok tega-teganya diminta juga, ya. Tetapi saudara, kita lihat di sini ketaatan itu seperti itu, ya. Kita tahu bahwa Allah itu mampu berbuat lebih dari apa yang kita pikirkan. Bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui kemampuan kita berpikir. Dan ternyata betul, saudara, Tuhan menjamin tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Selanjutnya apalagi yang terjadi, saudara? Janda Sarfat bertindak tanpa keraguan. Nabi Elia bertindak, pindah tempat, menemui janda Sarfat, memerintahkan janda Sarfat ini, kemudian janda Sarfat itu kemudian tanpa keraguan juga.
Sebelumnya dia berkata, aku nggak ada punya yang banyak ya. Ini cuma sekali adonan lagi. Tetapi ketika diberi penjelasan bahwa dia akan dipeliharakan Tuhan, tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan habis sampai turun hujan, saudara-saudara. Janda Sarfat ini nurut kepada perintah Tuhan yang diucapkan Nabi Elia. Nah, saudara-saudara, kemudian ketiga-tiganya, Nabi Elia, Janda Sarfat, dan anaknya terpelihara sampai Tuhan menurunkan hujan. Karena apa? Karena tindakan iman. Saudara, di hari-hari ini kita mungkin masing-masing punya tantangannya. Kita berbeda-beda. Mungkin saudara-saudara ada yang mengalami seperti Elia ini, berkaitan dengan kebutuhan makanan. Ada juga mungkin yang berkaitan dengan kebutuhan keuangan, biaya untuk anak sekolah, biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya untuk bayar rekening listrik, rekening telepon, dan macam-macam, saudara. Atau juga ada juga yang memerlukan satu hubungan yang lebih baik dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan adik, dengan kakak yang selama ini mungkin relasinya tidak baik, hubungannya tidak baik. Saudara, Tuhan akan menolong kita semua. Kebutuhan kita juga bukan hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani. Tetapi percayalah, ketika saudara mau taat, bertindak di dalam iman, dalam tuntunan Tuhan, menurut di dalam kehidupan saudara masing-masing, maka saudara akan melihat bahwa betul Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Dan saudara akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam tindakan iman kita karena taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Manapun kami berada, kami telah mendengar firman Tuhan ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya kepada kuasa-Mu, percaya kepada pemeliharaanmu, percaya kepada kesetiaan-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang yang bertindak sesuai dengan kepercayaan itu. Sehingga iman kami bukan hanya di atas kertas, iman kami bukan hanya teoritis, tetapi iman kami menjadi pengalaman yang memuliakan nama Tuhan. Dimanapun setiap kami tahu Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, berikan damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati.